give it thinking about. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bina Lembahyung dengan NIM 19010850027 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas 6A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video saya kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang sistem ekonomi, untuk memenuhi nilai kelulusan di mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Astuti MPD. Jadi, yuk disimak, semoga bermanfaat ya videonya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, agar menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Jadi, anak-anak semua dipersiapkan posisi yang paling baik ya. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah untuk anak-anak semua hadir pada pertemuan pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi. Jadi di sini siapa yang sudah tahu apa itu pengertian dari sistem ekonomi? Ya, betul sekali. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau bisa disebut swasta. Lalu selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama belajar tentang sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi yang digunakan di negara kita yaitu Indonesia. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Dalam sistem ekonomi tradisional, pemerintah tidak berhubungan secara langsung dalam aktivitas ekonominya. Ia hanya berperan sebagai penjaga ketertiban. Tujuan utama sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya yang terpenuhi, bukan mencari keuntungan. Aktivitas ekonomi masih berhubungan dengan tradisi dan kebudayaan. Cara produksi yang digunakan masih sangat sederhana dan tidak memiliki struktur kerja. Ia juga tidak menggunakan fasilitas terpusat, teknologi, dan hal-hal yang menjadi simbol kemajuan. Masing-masing anggota perekonomian tradisional memiliki peran khusus sehingga setiap anggota memiliki hubungan yang erat. Apabila pebisnis konvensional menggunakan sistem ekonomi tradisional, maka mereka harus
berupaya menjaga bisnisnya tidak stagnan atau tidak jalan di tempat. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ada Afrika Tengah dan ada Ethiopia. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, belum ada pembagian kerja. Yang kedua, adanya pertukaran dengan sistem barter. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Lalu selanjutnya, bertumbuh pada sektor agraris. Lalu, keadaan masyarakatnya masih statis, tradisional, dan miskin. Berikut ini kelebihan sistem dari ekonomi tradisional. Yang pertama itu, tujuan sistem ekonomi ini adalah memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan, sehingga memiliki sifat kekeluargaan yang sangat erat. Meski sifat kekeluargaan ini biasanya hanya muncul di antara orang-orang yang sudah saling mengenal dalam waktu dekat. Ciri-ciri dari kentalnya sifat kekeluargaan ini adalah adanya fenomena hutang piutang, karena masing-masing anggota yang terlibat merasa bahwa batasan-batasan antara mereka bias, sehingga fenomena utang piutang kemudian muncul. Lalu jarang terjadi kecurangan atau saling menjegal demi keuntungan salah satu pihak, karena memiliki sifat kekeluargaan. Ancaman persaingan tidak sehat juga dapat ditekan seminimal mungkin terhadap berbagai jenis-jenis badan usaha yang ada. Persaingan tidak sehat merupakan sebuah tindakan yang dapat merugikan banyak pihak. Namun, karena kegiatan produk di dalam sistem ekonomi tradisional sangat terbatas, persaingan tidak sehat pun dapat dihindari keberadaannya. Lalu, rendahnya tingkat kesenjangan ekonomi karena pendapatan antar individu cukup merata. Lalu, pemerintah sekadar menjadi pengawas saja dan tidak melakukan monopoli. Lalu ada kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, sulit diprediksinya kualitas dan kuantitas produksi, sehingga akhirnya dilakukan standarisasi karena mengandalkan hasil alam. Lalu efektivitas kerja rendah sebab tidak adanya struktur kerja yang jelas, sehingga segala aktivitas yang dilakukan tidak terkontrol dan tidak terevaluasi dengan baik. Tidak hanya itu, efektivitas kerja juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana jika efektivitasnya rendah, maka dapat diartikan tingkat kesejahteraan masyarakat di sana juga rendah. Hal ini berlaku sebaliknya. Lalu ada pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan sangat lambat, sebab berbeda dengan sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi tradisional berjalan apa adanya, sehingga tidak inovatif dan cenderung tidak berkembang. Hal ini juga turut terjadi karena pola pikir masyarakat di sistem ekonomi tradisional yang umumnya sulit menerima perubahan. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando memiliki sistem yang terpusat dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Faktor dominasi sendiri jelas terlihat pada sumber daya berharga, karena suatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya akan dikelola oleh rakyat. Meski demikian, jika pemerintah mampu membuat kebijakan yang tepat, maka banyak keuntungan yang akan didapat, seperti terciptanya pemerataan pembangunan dari pemanfaatan sumber daya milik negara tersebut.
Negara yang menerapkan sistem perekonomian ini diantaranya ada Korea Utara, lalu ada Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan Kuba. Ciri-ciri sistem ekonomi komando yang pertama, kekuasaan tertinggi sistem ekonomi komando dipegang oleh pihak pemerintah. Yang kedua, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. Yang ketiga, individu hampir tidak punya hak kepemilikan dalam sumber daya ekonominya. Yang keempat, tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat terbatas. Lalu, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah pula. Selanjutnya, semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Lalu, pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar ataupun sumber daya yang ada di ekonomi ini. Lalu, hak individu tidak diakui sebab semua diatur oleh pihak pemerintah. Lalu, produk yang diedarkan di beberapa pasar didasarkan atas keinginan pemerintah, bukan hasil kreasi dari masyarakat. Lalu, jadi ada kesenjangan dalam memenuhi kebutuhan karena akan produk yang tidak diproduksi, namun dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu, masyarakat yang berhubungan dalam aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi ini perlu untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, harga beserta tingkat bunga ditetapkan oleh penguasa, yaitu pihak dari pemerintah. Lalu kita akan membahas tentang kelebihan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Lalu, pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain, sebab berperan sebagai mengontrol. Lalu, pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil karena semua dijalankan berdasarkan desainnya. Lalu, tidak terjadi kesenjangan sebab semua masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil. Lalu, pemerataan pendapatan dapat tercapai dan lebih jarang mengalami krisis ekonomi. Lalu, kesenjangan pendapatan, pengangguran, inflasi dapat ditangani dengan lebih baik. Lalu, mudah dikontrol aktivitas ekonominya tak hanya pada produksi, tapi juga distribusi dan konsumsi. Karena pemerintah paham betul tentang arus barang dan jasa di ekonomi tersebut. Lalu, kita akan membahas tentang kekurangan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, hak individu tidak diakui. Karenanya, meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemerintah memonopoli perekonomian hingga kemudian pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk ikut terlibat. Hal ini amat merugikan warga untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Lalu, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat meski pemerataan pendapatan bisa dicapai karena perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang. Maka, kemajuan tidak kunjung dicapai. Lalu, sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahnya. Bila kualitas pemerintah baik, maka bagus pula kondisi perekonomiannya. Tetapi bila pemerintah tidak memiliki kualitas yang baik, maka akan berimbas juga kepada perekonomiannya. Lalu, sistem ekonomi komando menghambat inovasi. Lalu,
praktik dari monopoli sering terjadi. Selanjutnya, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang dimana semua anggota masyarakatnya diberikan kebebasan oleh negara untuk melakukan kegiatan ekonominya. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang satu ini sering juga disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi liberal bisa dibilang sebagai sistem ekonomi yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pengusaha akan selalu produktif agar keuntungan mereka tetap terjaga. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi liberal itu ada negara Jerman, ada Perancis, dan ada Italia. Lalu kita membahas tentang ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, harga akan dibentuk di pasar bebas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sistem ekonomi liberal menganut sistem ekonomi pasar bebas, maka semua harga akan dibentuk atau ditentukan di pasar bebas. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Sistem ekonomi liberal sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usahanya. Sistem ini merupakan tempat yang cocok bagi para pemilik usaha untuk berusaha dan bersaing dalam satu bidang usaha atau yang lainnya. Di dalam sebuah pasar, tentu akan ada satu ataupun dua bisnis yang bergerak di bidang yang sama, sehingga nantinya akan terjadi persaingan antar pedagang. Yang ketiga, campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengintervensi urusan perekonomian bisnis yang sedang berjalan. Sebab semua keputusan ekonomi ada di tangan masing-masing pemilik usaha. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat ikut campur atau mengubah apapun. Yang keempat, bebas mempunyai alat produksi sendiri. Dalam mendukung kegiatan usahanya, para pemilik usaha tentu akan membutuhkan alat produksi yang sesuai. Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang masyarakatnya mempunyai alat produksi sendiri yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau laba. Semua pelaku ekonomi atau pemilik usaha bebas melaksanakan kegiatan ekonomi di bidang apa saja, asalkan memiliki orientasi pada laba atau keuntungan. Laba merupakan keuntungan yang diperoleh seorang pemilik usaha yang mereka tekuni. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, produksi barang akan didasarkan pada kebutuhan pasar. Para pelaku usaha tidak akan membuat suatu produk jika barang tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Produk yang telah beredar di pasaran tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Yang kedua, hadirnya produk-produk berkualitas dengan adanya persaingan pasar yang sangat ketat, maka akan terjadi persaingan kualitas produk juga di mana para produsen akan berlomba-lomba membuat produk dengan kualitas tinggi agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif para pelaku usaha. Para pemilik usaha tentu akan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam membuat produk. Hal tersebut
bertujuan agar produk yang mereka ciptakan berbeda dengan produsen lain dan mempunyai nilai tambah yang lebih berkualitas dibandingkan dengan produk lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan apa saja sih yang ada di sistem ekonomi liberal. Yang pertama, adanya kesenjangan perekonomian masyarakat. Kesenjangan yang terjadi di dalam sistem ekonomi liberal yaitu yang kata semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Hal tersebut terjadi karena produsen tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan produk apa yang seharusnya mereka produksi. Dengan begitu, para produsen tentu akan semakin kaya, terlebih untuk produsen yang sudah terkenal. Mereka akan semakin maju dan membuat pedagang baru menjadi kesulitan dalam menarik minat pasar, sehingga menyebabkan orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan menjadi semakin miskin. Yang kedua, adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Pada saat masyarakat membutuhkan produk tertentu, maka akan ada banyak produsen yang memproduksi barang tersebut bersamaan dan besar-besaran. Hal tersebut akan menyebabkan adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, terjadi persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sistem ekonomi liberal sangat berorientasi pada laba. Jadi, hal tersebut akan menyebabkan para produsen berlomba-lomba dalam menarik para konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Oleh karena itu, maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Para pemilik usaha akan melakukan berbagai cara untuk bisa memperoleh keuntungan yang besar. Yang keempat, pedagang baru kesulitan mencari pendapatan. Para pedagang yang baru akan kesulitan dalam mencari kesempatan menarik konsumen karena banyaknya pedagang lama yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Oleh karena itu, akan terjadi persaingan yang sangat ketat dan pedagang baru akan kesulitan mencapai keuntungan apabila produk yang dihadirkan oleh pedagang baru tersebut tidak berkualitas dan tidak memiliki keunggulan yang seperti pedagang lainnya. Maka bisa dipastikan produk mereka tidak akan laku. Yang keempat, kita akan membahas tentang ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran atau dikenal juga dengan istilah dual ekonomi sebab mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Hasilnya, pemerintah dan pasar kemudian bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah berperan dalam memberikan batasan dan dapat melakukan intervensi. Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Persaingan kemudian terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih, di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Meski demikian, sistem ini juga rawan mengalami masalah, khususnya saat kekuatan pemerintah meningkat. Beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran yaitu ada negara Inggris, Islandia, Rusia, dan Cina. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yang pertama,
Pemerintah serta pihak swasta dituntut untuk selalu aktif dan juga harus melakukan kerjasama untuk menjalankan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua, nantinya pemerintah akan memberikan kebebasan kepada pihak swasta dalam melakukan segala bentuk kegiatan ekonomi. Akan tetapi, pemerintah akan memberikan suatu batasan apabila ada hal mendesak dan dibutuhkan. Yang ketiga, kemudian pemerintah juga akan melaksanakan perencanaan peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan sistem perekonomian tersebut. Yang selanjutnya, persaingan yang terjadi di pasar tetap akan terjadi, akan tetapi masih dalam batasan wajar dan bersih. Lalu, di dalam sistem ekonomi campuran, mekanisme pasar bisa menentukan berbagai jenis produk, jumlah barang produksi, hingga harga jual produk-produk yang beredar. Lalu, akan tetapi, pemerintah juga berhak mengatur serta mengelola seluruh sumber daya yang penting dan berkaitan dengan kepentingan hidup masyarakat umum. Lalu, perlu digarisbawahi bahwa dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan pihak swasta mempunyai peranan yang sama dalam melakukan kegiatan perekonomian. Lalu sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, fluktuasi ekonomi menjadi lebih terjaga dan stabil. Yang kedua, hak perekonomian individu bisa diakui serta didukung oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam sektor ekonomi, pihak swasta dan pemerintah dapat dibedakan secara jelas. Lalu kita akan membahas tentang kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, jika pihak swasta lebih mendominasi, maka bisa memunculkan terjadinya suatu monopoli. Yang kedua, apabila pihak pemerintah yang lebih mendominasi, maka bisa menyebabkan terjadinya etatisme. Sistem ekonomi yang kelima, kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas. Dalam sistem ini, organisasi yang dijalankan oleh masyarakatlah yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan, bagaimana pasokan dihasilkan, hingga tuntutan apa saja yang diperlukan. Faktanya, tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan sistem ini secara penuh. Keuntungan terbesar dari sistem pasar ini adalah terpisahnya pasar dan pemerintah. Hal ini mengurangi dominasi pemerintah dan kemajuan serta inovasi yang bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan adanya sistem ini, maka pebisnis juga harus dapat menyikapi dengan cepat berbagai risiko dari pasar bebas seperti kemungkinan adanya inflasi dan pahami dengan cepat penyebab dari inflasi tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama, masyarakat diberikan banyak kebebasan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Yang kedua, mempunyai kebebasan dalam memiliki barang modal. Yang ketiga, dalam melakukan suatu tindakan ekonomi dilandaskan atas semangat untuk mencari suatu keuntungan sendiri. Lalu, individu leluasa untuk memiliki sumber daya. Selanjutnya, kompetisi sangat dihargai. Lalu, tidak ada batasan bagi individu untuk menerima imbalan atas prestasi kerja. Selanjutnya, pemerintah hanya sebagai pengamat atau pelindung perekonomian. Lalu kita akan membahas tentang kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar adalah adanya persaingan sehat sehingga konsumen dapat memiliki barang berkualitas baik dengan harga murah. Selain itu, sistem ekonomi ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat melakukan kegiatan ekonominya sesuai kemampuan dan potensi masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dari ekonomi pasar. Adanya potensi eksploitasi sumber daya. Selain itu,
karena berprinsip pada kebebasan, minimnya peran pemerintah dapat menimbulkan krisis dan kesejahteraan yang tidak merata. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Baik, sebelum masuk ke pembahasan sistem ekonomi yang diterapkan di negara kita yaitu Indonesia, Ibu akan menampilkan video tentang sistem ekonomi yang diterapkan pada era Presiden Soekarno hingga Jokowi. Jadi, tolong disimak ya videonya. Halo Sobat Nusantara, pada kesempatan ini kami akan memberikan sedikit pencerahan tentang perekonomian di Indonesia pada era Soekarno, Soeharto, SBY, dan Jokowi. Wah, pasti penasaran kan? Mari kita simak informasi selanjutnya. Yang pertama, era Presiden Soekarno. Masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno menggunakan sistem ekonomi liberal. Sistem ini berubah menjadi sistem ekonomi sosial setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Beredarnya lebih dari satu jenis mata uang menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak dapat terkendali, sehingga perekonomian Indonesia saat itu mengalami pergolakan. Nah, pada saat itu Soekarno menghasilkan beberapa kebijakan ekonomi, di antaranya Gunting Syafruddin, sistem Alibaba, koperasi, dan deklarasi ekonomi. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu untuk menangani pergolakan ekonomi. Pada saat itu, beliau lebih fokus menjaga stabilitas kondisi politik dan konflik dalam negeri sehingga sistem kontrol perekonomian menjadi lemah. Yang kedua, era Soeharto. Era pemerintahan terpanjang di Indonesia yang disebut juga masa Orde Baru ini tidak luput dari tingginya inflasi dan ketergantungan dengan pinjaman luar negeri yang memperbesar utang negara serta impor barang dari luar. Bahkan Indonesia sempat menyandang gelar importir beras terbesar loh. Maka dari itu, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kestabilan politik. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain balance budget dan yang paling terkenal adalah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Soeharto menerapkan sistem ekonomi campuran yaitu sosial dan liberal. Pada masa itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat marak terjadi karena aparatur negara memanfaatkan pola pemerintahan sentralistis, sehingga mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang diserahkan kepada mereka. Tapi hebatnya, pada masa Soeharto, Indonesia mengalami 2 kali quantum leap, dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Yang ketiga, era SBY. Saat menjabat, Presiden SBY menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Memegang jabatan nomor 1 selama 2 periode, SBY mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan kemiskinan, pengangguran, dan utang negara. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain, yang pertama, BLT atau bantuan langsung tunai, yang kedua, BOS atau bantuan operasional sekolah, yang ketiga, kredit UKM atau usaha kecil menengah. Dengan kebijakan-kebijakan itu, ekonomi Indonesia menjadi stabil dan inflasi semakin terkendali. Lalu, pada pertengahan tahun 2006, Indonesia mampu melunasi sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar US dollar. Wow! Panutanku. Dan yang keempat, era Jokowi. Selama lebih dari 3 tahun, Jokowi gencar dalam pembangunan infrastrukturnya. Perekonomian tetap maju walau tidak signifikan di tengah gejolak sara dan kepentingan politik. Jokowi menerapkan sistem ekonomi kerakyatan seperti pada masa SBY juga loh. Pada masa Jokowi ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,01% di tahun 2017 yang bisa dikatakan relatif stagnan dengan tahun sebelumnya. Jokowi juga mengeluarkan 16 paket kebijakan, dan di dalam kebijakan tersebut yang biasanya akrab di telinga kita salah satunya ialah teks amnesti dan harga BBM tunggal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan tentang perekonomian di Indonesia pada era Soekarno, Soeharto, SBY, dan Jokowi. John F. Kennedy pernah berkata, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negaramu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Negara Indonesia sendiri dikenal menerapkan sistem ekonomi yang khas, yakni sistem ekonomi kerakyatan. Seperti apa sistem ekonomi kerakyatan? Bagaimana prinsip dasar dalam ekonomi kerakyatan? Seperti apa ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan? Lalu tujuan serta apa sih kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kerakyatan? Mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi di bawah kendali setiap anggota masyarakat. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat menjadi hal yang utama. Oleh sebab itu, sistem ekonomi ini sering disebut juga dengan nama ekonomi Pancasila. Sebetulnya, sistem ekonomi Indonesia pada awalnya mengacu pada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila yang diusulkan oleh Prof. Mubiarto ini dilakukan sejak era Orde Lama. Disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila karena nilai-nilai yang digunakan mengacu pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Hanya saja, kehancuran ekonomi Indonesia yang terjadi ketika krisis ekonomi tahun 1998 membuat sistem ekonomi ini harus mengalami perombakan. Hal inilah yang kemudian membuat sistem ekonomi Indonesia pasca Orde Baru lebih dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan. Istilah sistem ekonomi kerakyatan bagi sistem ekonomi Indonesia saat ini memang baru dimunculkan pasca reformasi tahun 1998. Namun, masih banyak yang belum mengenal sistem ini dan kebanyakan masih cenderung beranggapan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan menerapkan prinsip persaingan sehat. Yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, serta kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan yang berwawasan, lingkungan, dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Yang kelima, adanya perlindungan terhadap hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Selanjutnya ada tujuan ekonomi kerakyatan. Penerapan ekonomi kerakyatan memiliki tujuan khusus, yakni demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan kegiatan perekonomian. Tujuan ekonomi kerakyatan ini juga dapat dijabarkan lagi ke dalam 5 sasaran pokok ekonomi kerakyatan. Secara garis besar, berikut adalah 5 sasaran pokok ekonomi kerakyatan. Yang pertama, ketersediaan peluang kerja serta penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial yang untuk anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Yang ketiga, distribusi kepemilikan modal material yang berlangsung relatif merata di antara anggota masyarakat. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi anggota masyarakat. Kelima, terjaminnya kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat dalam mendirikan serikat-serikat ekonomi atau menjadi anggota di dalamnya. Lalu ada prinsip dasar ekonomi kerakyatan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan memiliki 3 prinsip dasar sebagai patokan agar sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Adapun 3 prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah seperti ini. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Lalu di sini kita juga membahas tentang kelebihan dari sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama,
setiap sumber daya dan keuangan negara yang akan digunakan melalui proses musyawarah lembaga perwakilan rakyat terlebih dahulu. Yang kedua, perekonomian disusun dengan cara kekeluargaan. Yang ketiga, setiap sumber daya bumi dan air dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Lalu di sini kita juga membahas tentang kekurangan sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, dalam perekonomian negara menjadi lebih dominan sehingga bisa mematikan sektor perekonomian yang berada di luar kapasitas negara. Yang kedua, bisa menyebabkan terjadinya monopoli pada suatu kelompok tertentu. Itu saja dari kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kerakyatan. Bagaimana anak-anak, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu? Baik, apabila sudah cukup jelas, Ibu ingin memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Kesimpulannya adalah sistem ekonomi itu ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi pasar, yang dimana memiliki ciri-ciri dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang dibahas pada hari ini. Untuk Indonesia sendiri menerapkan sistem ekonomi kerakyatan, yang dimana sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi di bawah kendali setiap anggota masyarakat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat menjadi hal yang utama. Sebelum menjadi sistem ekonomi kerakyatan, di Indonesia pernah menerapkan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis pada era Presiden Soekarno. Lalu, sistem ekonomi campuran pada era Presiden Soeharto, dan sampai sekarang pada akhirnya menganut sistem ekonomi kerakyatan dari zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah, tidak terasa ya, kita sudah selesai mempelajari sistem ekonomi pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian semua, yaitu tugas individu membuat makalah dari tiap-tiap negara di dunia. Untuk list negaranya nanti akan Ibu berikan ya sesuai nomor urut ASEM kalian. Lalu minggu depan dikumpulkan lewat Google Classroom. Bila ada yang masih dibingungkan dan dipertanyakan, silahkan ditanyakan ke Ibu langsung lewat WhatsApp pribadi ataupun lewat WhatsApp group. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.